Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara permisa dimanapun menyempatkan diri menonton siaran Angkos YouTuber di studio Kuyang Sabar. Saudara pemirsa, saat ini kami sengaja memanggil salah seorang narasumber kami, yaitu Camat Pemudotan Selatan, lengkapnya Pak Munin, SIP, Camat Pemudotan Selatan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, terima kasih Pak Camat sudah berkenan hadir di studio kita. Selama ini kami memang keliling, tapi atas inisiatif Pak Camat, terima kasih banyak. Memang seharusnya di studio wawancaranya biar lebih ini, tapi ya, selama ini kami yang hadir. Tapi kelihatannya karena jauh Pemudotan Selatan, makanya kami mengambil inisiatif meminta Pak Camat hadir di studio ini. Dan terima kasih Pak Camat atas kesediaan waktunya. Nanti silakan Pak Camat menjelaskan apa-apa yang menjadi tupoksi kita, potensi apa yang ada di Pemudotan Selatan, dan berapa jumlah penduduk. Selama Pak Camat dilantik lebih kurang 2 bulan, Pak. 2 bulan lebih. Ya, lebih kurang 2 bulan. Apa yang sudah Bapak kerjakan? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan Pak Haji tadi, bahwa kami dilantik tanggal 16 Juni. Lebih kurang sudah hampir 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Ya, dan selama 2 bulan ini kami telah melaksanakan seperti camat-camat lain, ya, ke desa-desa, Ya. baik itu safari Jumat di saat kita sempat sedang ada di lokasi. Berapa desa Pak Camat? 15 desa Oh, 15 untuk desa. Ya. Kecamatan Pemudotan Selatan. Ada kelurahan? Kelurahan belum ada. Belum ada. Semua kepala desa. Semua masih kepala desa. Ya, sorry. Dari 15 desa itu sudah beberapa desa kami masuki, dan terutama di desa yang agak jauh, seperti Pematang Bangsal, Ya. kemudian Lebak Pering. Berapa jauh dari kecamatan? Itu paling jauh sekitar 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Akses jalannya kemana? Akses jalan untuk di desa, untuk di kecamatan itu akses jalan sudah aspal, Sudah aspal. bagus, dan sudah bisa kita jarak ke Palembang tempuh dengan sekitar 20 sampai 25 menit sudah bisa ke kota. Dari ibu kota kecamatan ke Pematang Bangsal yang paling jauh. Yang paling Jalannya jauh sudah bagus. Lebak Pering itu jalan masih jalan batu, Oh merah. ya, ya. Cuman bagus, bisa dilewati. Bisa dilewati, namun ada beberapa jembatan yang harus perlu perbaikan. Ya, ya, ya. Ada di pangkal jembatan tanah longsor, kemudian Ya. jembatan yang sudah Agak tua ya. agak meliuk. Ya, ya, ya. Nah, itu untuk perlu perhatian, dan nanti akan kami inventarisir untuk Ya. selanjutnya nanti kita laporkan ke yang berinstansi yang terkait, Ya. untuk segera semoga untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti. Ya, ya. Kemudian kami secamat selaku camat adalah merupakan perpanjangan tangan dari Pak Bupati Ogan Ilir, Bapak Pancalaya Akbar SH, dengan tupoksi melaksanakan kewenangan pemerintahan Ya, ya. yang dilimpahkan oleh Bapak Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Ya, di ya. kecamatan. Artinya untuk memperlancar tugas Memperlancar, tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintahan daerah. Ya. Kemudian juga kita selaku camat mendukung semua program yang ada, yang telah dilaksanakan, yang telah dicanangkan oleh Bapak Bupati kita, terutama
pada saat ini sedang gencar-gencarnya, yaitu melaksanakan pelayanan, mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Iya. Salah satu yang telah dilaksanakan adalah kami mendukung dari pelaksanaan program Disdukcapil. Oh ya. Disdukcapil yang selama ini ialah melaksanakan pelayanan KK. Ya. Oh, yang baru-baru ini diresmikan oleh Pak Bupati di Pairaman. Ya. Yang baru diresmikan itu launchingnya di Pairaman, yaitu pembentukan kios pelayanan administrasi kependudukan secara daring di desa. Dan di sini dengan adanya kios pelayanan ini, masyarakat sangat terbantu, di mana kalau selama ini mencetak KK, kemudian mencetak akte kelahiran, itu harus ke kabupaten. Dengan adanya begini, dengan adanya pelayanan kios ini, maka masyarakat sungguh sangat terbantu, bisa mencetak di desa sendiri. Iya. Jadi yang selama ini harus ke kecamatan misalnya, atau bahkan ke kabupaten, yang jaraknya sekian kilo, bisa lebih mudah dengan di desa sendiri, dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang tentu sangat mudah. Seperti kalau ada anak yang lahir misalnya, ada anak yang lahir baru di bidan, di desa sudah bisa merubah KK. Iya. Sampai KK dicetak di desa sendiri. Langsung diakseskan ke online ke kabupaten. Iya. Petugas-petugasnya itu nantinya dari perangkat desa atau ada merekrut pemuda-pemuda atau generasi muda di desa? Petugasnya sudah dilatih semua. Oh, sudah dilatih. Sudah dilatih dari Disdukcapil. Iya. Itu sudah setiap desa sudah melaksanakan pelatihan, tinggal pembentukannya di desa masing-masing untuk online-kan ke Capil. Nah, sekarang bahkan sudah, kalau untuk Pemulatan Selatan sudah 11 desa yang siap, sudah terbentuk. Dan masih 11 desa lagi ya. Ya, masih 4 desa lagi. Ya. Selain dari itu, sehingga nanti ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13 desa, 15 desa ya. Iya. Artinya kalau tidak mungkin 1 hektar 1 desa kan? Artinya lebih artinya kan? Ya. Artinya belum didata Pak ya? Dalam waktu itu kan akan didata. Iya nanti karena kita koordinasi belum sampai ke situ. Iya iya iya. Karena baru ya. Selama ini tadi ya kita hanya ya masih terpusat ke COVID kan? Iya iya iya. Kemudian percepatan penyaluran dana desa apa namanya BRT macam kan situ. Nah, jadi tingkat perekonomian penduduk itu artinya tergantung di pertanian, nelayan mungkin ya. Pertanian dan nelayan bisa juga ya. Iya ya. Karena waktu air pasang mencari ikan. Artinya ada dua sumber mata pencaharian. Iya. Masyarakat itu. Di samping itu juga di saat surut, di samping mencari ikan mereka ada juga yang ya, sungai. Mungkin ada juga karena dekat dengan Palembang, ibu kota provinsi, mungkin ada juga yang berusaha yang lain di kota mungkin. Iya, sebagian seperti itu. Ya. Ada yang di kota, kemudian ada juga yang pegawainya pedagang di sana juga negeri. Iya, iya. Kalau perusahaan-perusahaan ada kan sih? Perusahaan belum ada. Hanya perusahaan-perusahaan yang penggilingan padi. Iya, iya. Masih secara pribadi. Ya, perusahaan pribadi artinya ada penggilingan padi yang kecil-kecil itu kan, yang cukup untuk memenuhi membantu petani di sekitar itu lah. Artinya belum ada yang besar seperti di Pemurutan ada belum. Iya, iya, iya. Tapi ada pernah diperiksa oleh investor pertanian untuk masukkan pabrik-pabrik misalnya? Untuk sementara saya itu belum ada. Belum ada. Iya, iya, iya. Di Sura itu dia kan 15 desa dengan sekian ribu penduduk pertanian kan. Ada nggak misalnya lahan pertanian itu semacam tumpang sari, ketika tidak dia bertanam padi, dia apa digunakan lagi? Ya betul. Dia setelah panen. Nah, seperti sekarang ini kan ada sebagian sudah panen untuk daerah yang datarannya lebih tinggi kan. Nah, sementara mengisi kekosongan dari lahan tadi, nah, mereka menanam tumpang sari seperti kata Pak Haji tadi. Ada yang terong, ada yang jagung, sayuran ya. Nah, bahkan sekarang ini ada yang lagi tanam terong itu, kemudian dikasih pupuk seperti biasa. Iya. Artinya lahan itu tidak nganggur Pak. Tidak. Dari sudah dia panen padi, mereka bisa memanfaatkan dan bertanam sayur-sayuran. Mungkin bisa dijual ke pasar induk dekat, karena itu dekat kawasan ibu kota provinsi, mungkin pembuangan sayur-sayur di sana juga Pak. Iya. Iya. Demikian juga perikanan. Kalau ikan itu mereka itu mungkin cari ikannya di Sungai Okan mungkin Pak, atau waktu air besar saja mereka itu. Cari ikan ya di sawah-sawah itu biasanya ada yang membuat lebung. Oh, ada lebung. Ya. Jadi dengan lebung-lebung itu mata pencaharian juga. Ya. Itu kan ada sebagian itu merupakan salah satu dari mata pencaharian juga. Mata pencaharian dan menjadi penyumbang untuk pendapatan PAD. Oh, artinya ada yang lelang lebung juga Pak? Ada lelang lebung. Berapa banyak objek lelang ini Pak? Nah, belum sampai karena saya belum sampai ke. Iya. Tapi artinya ada objek lelang. Ada objek lelang. Iya. Artinya itu kan penopang kehidupan masyarakat juga dan penopang APBD. Iya. Kalau dunia pendidikannya berapa banyak sekolah di sana? Ada SMP, SMA sudah. SMP dan SD banyak setiap desa. Kemudian SMP ada 4 kalau tidak salah 5 4 sampai SD. SMA ada 1, kemudian SMK ada 1. Ada 1. Artinya sudah untuk lanjutan atasnya sudah ada. SMK dengan SMA. Iya. Kalau perguruan tinggi mungkin mereka Lembang ya. Lembang. Iya. Ya, memang tidak terlalu jauh. Iya. Selain dari itu, Pak Camat, dari mata pencarian tadi sudah ada nggak di situ misalnya
mata pencarian tenun atau apa kan? Ada yang menenun, tapi Ada. tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Iya. Artinya ada beragam juga mata pencarian di situ. Kalau suku daerahnya, suku dia cuman apa istilah suku? Suku Pengurutan atau apa namanya? Berapa suku? Di situ ada 3 suku. Pertama Pengurutan, kemudian Pegagan, kemudian Saka Tiga. Saka Tiga. Ya. Oh iya. Ada istilah dulu Pegagan Ilir, kemudian Urut juga. Iya, itu campur, Pak. Campur. Sehingga Pegagannya ada Pegagan Ilir. Artinya ada 3 bahasa di situ, Pak. Betul. Ada 3 bahasa. Dengan 3 bahasa kira-kira cara mereka bermasakan bagaimana satu sama lain? Seperti kami yang sudah di situ, dengan 3 bahasa itu mereka sama-sama mengerti. Iya. Tidak ada tidak ada saling menjelekkan, tidak ada saling begitu yang mereka bahasa ini mereka mengerti, bahasa ini mengerti, dan sepertinya bisa yang Bisa ini bisa bahasa komunikasi ini bisa bahasa itu. Artinya tidak akan ada terjadi konflik kalau masalah suku. Alhamdulillah, Ya. mudah-mudahan mereka Paling sudah- mungkin masalah perpolitikan itu pun jarang kan saya kira. Iya. Ya. Selain dari itu Pak Camat, aktivitas pendidikan selama ini, selama Pak Camat masih di sana, monitornya bagaimana? Kan sekarang ada musim COVID, ada belajar daring. Iya. Nah, itu bagaimana monitor Pak Camat? Selama ini ya daring, Pak. Dari Iya. ini. Dan kemudian ini tadi ada pernah diizinkan untuk SMA kan masuk Iya. sebentar, yang kemudian karena ada PPKM lagi, Ya. lagi daring lagi. Iya. Nah, selama daring ya proses belajarannya tetap ini, walaupun kadang masih ada di desa yang sinyalnya kurang kuat. Artinya ada yang tidak punya tower gitu di daerah ini. Di daerah itu ya sebagian yang kurang kuat ini, Pak. Towernya itu arah ke apa namanya, barat kan, Ya. arah ke timur yang arah perbatasan dengan Oki. Ya. Nah itu sinyalnya agak kurang. Agak kurang. Walaupun dapat, tapi cuman pendek, kurang, lemah, kira-kira. iya. Iya. Kadang mereka mau yang lelet nian itu kadang kalau mau dapat sinyal keluar rumah dulu. Keluar rumah. Ada yang begitu. Iya. Nah, itu daerah yang berbatasan dengan Oki tadi, seperti sebagian Lebak Pering, kemudian Berbatasan ya. iya, Harimau Kandang, Hmm. Makan Bangsal tadi, Iya. kemudian sebagian Maju Jaya. Iya. Daerah sana agak kurang. Agak kurang sinyalnya. Iya. Tapi artinya akses sudah ada. Sudah ada. Tapi mereka harus keluar rumah. Pak Camat, di akhir waktu wawancara kita mungkin ada himbauan, saran, pendapat, ya silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Haji. Beberapa himbauan yang ingin kami sampaikan, terutama untuk masyarakat di Pengurutan Selatan. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Ya. Sebenarnya ini masuk musim kemarau, Pak. Ya, Tapi alhamdulillah banyak hujan. Banyak hujan. Ya. Tetap kita harus waspada, ya, jangan sampai membakar, walaupun membakar sampah tetap kita padamkan, cepat padamkan. Kemudian colokan lampu listrik maupun di dapur agar selalu kita waspadai, ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Cuman sering juga kebakaran Pak. Alhamdulillah Pak, jangan sampai terjadi belum ada sampai saat ini. Ya. Dan kepada rekan-rekan yang bekerja, mari kita bersemangat, tetap semangat, bekerja, dan kepada rekan-rekan Kades agar ya kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Juga tetap semangat, jangan sampai kita tersandung kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya.
kami kira itu, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah bekerja sama selama ini, baik dari sipil, baik dari rekan-rekan Kades, baik dari polisi, TNI, yang juga selalu aktif mendampingi kita, dari dinas kesehatan, semuanya, pendidikan, dan selama ini sudah ada puskes Pak di sana Pak? Ada 2 puskes. Ada 2 puskes. Puskes pembantu atau puskes induk? Puskes induk. Puskes Sungai Lempung dan puskes Sungai Keli. Tapi setiap desa ada bidan desa mungkin? Iya. Ada bidan desa. Ada bidan desa. Ya. Pertanyaan terakhir mungkin Pak Camat. Berapa banyak pegawai negeri atau tenaga kerja di kantor kecamatan? Di kantor ada 11 PNS dan 8 TKS yang 2-nya direkrut untuk namanya operator KTP. KTP. Ya. Walaupun itu masih ada struktural yang kosong. Iya. Dikasih menjadi kosong. Dikasih satu, masih kasih relatif, kemudian di kasubagnya masih ada kosong. Ya. Pak Camat, kalau tadi sudah jumlah penduduk sudah, bagaimana pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala desa menurut pengamatan Pak Camat selama bertugas? Yang dilaksanakan, yang memakai dana ADD misalnya dan dana-dana yang lain pemerintah. Yang dilaksanakan kepala desa sudah dilaksanakan dan ini sudah masuk tahap 1 selesai, tahap 2 ya belum ada yang ini yang melaksanakan, dan sebagian masih ada yang kita harus dorong Pak terus supaya jangan sampai nantinya macet. Tapi selama ini pelaksanaannya menurut Pak Camat masuk, nggak ada yang tersandung hukum. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Ya, masih ada lagi Pak Camat, silakan kalau misalnya. Ya, kami kira kepada rekan-rekan tadi, terutama yang rekan kerja baik Kades maupun PNS tadi, mari kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Jangan dulu kita mengharapkan mau jadi jabat, mau jadi apa, karena jabatan hanya sementara. Kita bekerja sesuai dengan fokus masing-masing, kemudian berharap mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini menjadi amal ibadah dan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena di situ yang terakhir yang menjadi harapan kita, karena kita kembali ke sana. Saudara pemirsa, sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Camat, informasi yang kita terima. Beliau sebagai pembantu perpanjangan tangan Bupati Kepala Daerah tentu juga mengharapkan kepada seluruh perangkat kecamatan, kepala desa, perangkat desa, pegawai negeri yang ada di Kecamatan Pengurutan Selatan supaya sama-sama bersatu melaksanakan program-program Pak Bupati Wijaya Akbar ke depan ini, supaya beliau sukses dan kita semua sukses. Dan sebelum berpisah, tolong tekan tulisan subscribe, karena insya Allah itu akan menjadi semangat kami dan menjadi amal ibadah kita semua. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.